Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan mahasiswa yang terjadi pada 1998. Gerakan mahasiswa 1998 adalah kejadian monumental yang berhasil memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Setelah 32 tahun menjabat, Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai puncak dari protes dalam gerakan mahasiswa 1998. Latar belakang terjadinya gerakan tersebut. Tahun 1998 memang menyimpan kisah penting dalam perjalanan Indonesia, karena menjadi penanda adanya babak baru, yakni era reformasi. Terjadinya gerakan mahasiswa 1998 tidak terlepas dari krisis moneter yang terjadi pada 1997 di Thailand, yang kemudian menyebar hingga ke Indonesia. Di Indonesia, krisis moneter terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR. MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden Indonesia, setelah masa bakti 1993 sampai 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap menimbulkan gangguan. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah berhasil, tetapi sejumlah pihak menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Setelah Soeharto mundur, masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung 2 kali. Tragedi pertama berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 November 1998, sementara tragedi kedua pada tanggal 24 September 1999. Mahasiswa menganggap bahwa kepemimpinan Habibie masih sama dengan Soeharto. Salah satunya adalah karena Dewi Fungsi ABRI masih ada. Ketika sidang istimewa MPR berlangsung pada November 1998, masyarakat bergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keadaan di gedung MPR atau DPR secara umum aman dan terkendali. Penjagaan diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Ketika mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan, terjadi penembakan oleh aparat yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal di tempat. Kronologi kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 sampai pukul 1 siang, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke Jalan Es Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut, membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. 15 menit setelahnya, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun, tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Sementara aparat masih terus menembakkan senapannya.
Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawan Sie. Keempatnya kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi. Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. 13 Mei 1998 pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Medan TNI Zapri Syamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu, hadir juga Kapolda Medan Hamaminata, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Mudanton Mutejo, dan 2 anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10, mahasiswa dari berbagai kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. 2 jam setelahnya, pukul 12, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi, berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan, yaitu Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun, jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan UUD 1945, Wakil Presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi agenda tersebut adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, menghapuskan duit fungsi ABRI, hapuskan KKN yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, menegakkan supremasi hukum. Dampak angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur dan terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun. Kesimpulan pada saat reformasi tahun 1998. Pada masa itu, gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, yakni sejak Surat Perintah Presiden Republik Indonesia dikeluarkan tahun 1966. Kemudian pada bulan Mei 1998 ia berhasil dilengserkan karena dinilai kepemimpinannya selama ini banyak menggunakan praktik KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Gerakan reformasi ini mendapatkan momentumnya saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi perekonomian terguncang hebat, rakyat kian sengsara, sementara para elit pemerintah hidup kaya. Gerakan reformasi digerakkan mahasiswa dan gerakan ini disambut oleh masyarakat. Apalagi masyarakat juga sudah lelah dengan pemerintahan Soeharto yang hanya menguntungkan golongannya sendiri.
Masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan yang pro-demokrasi, presiden yang dipilih oleh rakyat langsung. Untuk itu, mahasiswa melakukan demonstrasi, menyuarakan tuntutan-tuntutan yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan hapuskan duit fungsi ABRI. Masyarakat di seluruh Indonesia melakukan protes. Mereka menyerbu gedung parlemen yakni Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah dan menduduki gedung-gedung itu. Mahasiswa tidak akan pergi dari gedung-gedung tersebut bila tuntutan mereka tidak dikabulkan. Akhirnya, dengan desakan yang kian kuat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Meskipun masih menjadi perdebatan bahwa gerakan belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai. Namun, gerakan mahasiswa pada masa reformasi Mei 1998 telah membawa perubahan meski belum signifikan.